Saya sebetulnya ingin EGP masa bodoh, tapi ya adalah karena kita akhirnya bicara soal bangsa, soal negara, soal masa depan, ya mau nggak mau ikut memberi perhatian juga. Memang praktek-praktek jahat ini, walaupun di politik itu disebut tidak ada teman sejati yang adalah kepentingan. Siapa hari ini cium tangan, membungkuk segala macam, kemudian menjadi Brutus yang membunuh bosnya seperti foto-foto Muldoko kepada SBY, ya itu realita politik terjadi. Kenapa? Karena politik lepas dari nilai-nilai moral. Karena politik lepas dari nilai-nilai agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Tadinya saya nggak berminat sama sekali ikut nimbrung soal ribut-ribut Partai Demokrat, ya. Dikudeta lah, ya. Kemudian orang bikin analisis macam-macam. Kelakuan rezim lah, di belakang ada istana lah, apa segala macam. Saya cuma tadi mau bilang EGP, emang gue pikirin gitu ya, bahasa yang lebih vulgar lagi, bodoh amat gitu ya. Ya gimana ya, saya apalagi ketika SBY menyatakan bahwa dia menyesal karena pernah mengangkat Muldoko sebagai Panglima TNI. Dia menyesal. Nah, dalam konteks ini maka saya menjadi berpikir, ya mohon maaf ya, Pak SBY DL lah gitu ya. Sadis banget saya di situ, ditalo gitu ya. Ya bagaimana enggak ya, misalnya gini, saya baca meme yang sebagian besar saya setuju. Ini bukan kata saya, SBY pengkhianat, dikhianati. Aduh, ini bukan kata saya nih ya, serem juga nih. SBY menyesal mohon ampun kepada Allah. Wih, keren dong. SBY menyesal mohon ampun pada Allah karena pernah angkat Muldoko sebagai Panglima. Tapi SBY tidak menyesal satu, kriminalisasi IBHRS dan memenjarakannya. Memang Imam besar Habib Rizik Syihab itu pernah dipenjara pada zaman SBY. Dan SBY juga tidak menyatakan menyesal, apalagi mohon ampun pada Allah SWT. Kedua, SBY juga membela dan melindungi aliran sesat Ahmadiyah. Disebut aliran sesat bukan kata saya, ini Mulyadi nggak ngerti apa-apa. Yang menyebut Ahmadiyah itu aliran sesat adalah MUI, ada fatwanya. Dia mengelompokkan, MUI mengelompokkan Ahmadiyah sebagai salah satu aliran sesat di Indonesia. Yang ketiga, SBY jangan lupa pernah membuat Perpres, peraturan presiden tentang miras nomor 74 tahun 2013. Dia tidak menyesal dan tidak mohon ampun pada Allah. Kemudian SBY juga diduga, kalimatnya sini bukan terlibat, diduga kuat terlibat. Nah, ini tambahan saya, diduga nih ya, Pak Polisi. Saya harus tambahan dari saya, diduga kuat terlibat mega korupsi Senturi 6,7 triliun. Dan dalam penelusuran BPK waktu itu memang mengarah ke sana. BPK itu melakukan audit forensik. Jadi forensik ditelusuri sampai mengalir kemana uang-uang itu. Waktu itu menjelang Pilpres 2009. Aduh, yang paling bertanggung jawab tentu saja waktu itu Budiono dan Sri Mulyani. Budiono Gubernur BI, Sri Mulyani Menteri Keuangan, ya. Ya oke lah, tapi itu kemana tahu kasusnya entah bagaimana, justru Sri Mulyani dihadiahi, diangkat menjadi Direktur Eksekutif Bank Dunia. Dan waktu itu SBY seharusnya sebagai presiden, dia mencegah karena masih dalam proses hukum. KPK sampai katanya mau datang ke kantor pusat Bank Dunia untuk melakukan BAP. Entah bagaimana ceritanya. Dan untuk ini 6,7 triliun ini yang akhirnya konon katanya digunakan untuk membiayai Pilpres itu, dia tidak pernah menyatakan menyesal, apalagi mohon ampun pada Allah SWT. Kemudian SBY juga bersikap netral saat Anies dan Ahok bertarung, supaya demi tidak dimusuhi Jokowi, karena orang tahu bahwa di belakang Ahok adalah Jokowi. Dan SBY bersikap netral.
gitu loh. Padahal kita tahu luar biasa sih mulut jamban waktu itu ya, dan seluruh umat Islam berhadapan dengan Ahok. Padahal SBY adalah bagian dari umat Islam juga, harusnya kan begitu. Ketika hak dan batil berhadapan, kita tidak boleh lagi netral, sok netral, harus berpihak hitam atau ke putih kan begitu. Kemudian yang ketujuh, nah ini juga nih, diam. SBY diam saja saat IBHRS hari ini, sekarang ini, Imam Besar Habib Rizik Syihab dizalimi dan EPI dibubarkan serta 6 mayat syuhada dihabisi, dibantai. Ini terbaru deh, kalau yang 6 tadi oke lah. Wah, itu zaman kemarin-kemarin. Tapi ini sekarang ini memang nggak pernah kita dengar ada berita dia menyatakan apa gitu loh terhadap penzaliman yang dialami Habib Rizik Syihab, mulai dari pengasingannya, pulang ke Indonesia, dikenai denda 50 juta, masih dikenai pasal-pasal lain, diuntit, kemudian sampai anggota Laskar yang dibunuh, dibantai. Tidak ada satu kata patah pun dari SBY. Apalagi, saya menyesal kemarin saya tidak ikut bersikap terhadap ini ya, terhadap pembantaian anak-anak. Nggak ada, apalagi ya Allah mohon ampun saya tidak peduli dengan nasib anak muda yang dibantai. Nggak ada gitu loh. Jadi dengan fakta-fakta seperti ini ya saya berpikir udahlah, DL lah gitu ya, berita lo lah gitu kan. Berita lo, apalagi kalau kita bisik-bisik segala macam, toh Jokowi naik segala macam, itu kan juga tidak lepas dari peran, ada kutip, restu SBY ketika melawan Prabowo. Itu masih harus buktikan lagi ya. Itu sumber-sumber lah, tapi kurang lebihnya begitu. Jadi kita kan memanen apa yang kita tanam. Kalau meme ini judulnya galak banget, SBY pengkhianat yang dikhianati. Waduh, pengkhianat dikhianati ini, ya ini orang lain nggak tahu siapa yang bikin, tapi di bawahnya ada sih tulisannya ya, siapa ini ya? Majelis apa ini? Majelis Hijrah menuju NKRI bersyariah. Apa lagi nih? Aduh, susah deh. Kecil tulisannya ya. Jadi kalau saya nggak kunjung ikut nimbrung soal huru-hara Partai Demokrat ya, karena lain seperti ini, antara lain bagaimanapun saya seorang muslim, dari manapun hati saya gimana ya, terkoyak lah ketika ada sesama umat dizalimi, ketika ada sesama umat Islam dibunuh, dibantai. Mau nggak mau kita harus bersikap. Nah ini SBY kan tidak bersikap sama sekali. Tapi ya saudara sekalian, ketika orang mulai mengkait-kaitkan dengan rencana besar istana gitu kan ya, dengan kudeta Partai Demokrat untuk menuju sasaran-sasaran besar lainnya. Misalnya yang paling populer adalah ketika disebutkan ketika wacana presiden 3 periode atau 7 tahun masa periodenya, itu hampir semua partai boleh disebut diam, bahkan setuju, tinggal PKS dan Demokrat, ya kan? Nah Demokrat ini yang sekarang lagi digarap supaya kalau nanti Demokrat jatuh ke tangan siapa, Muldoko, dan sudah terjadi ya, nanti ya udah mulus. Kalau tinggal si PKS sendiri ya sudahlah, anjing menggonggong kapilah berlalu, itu masih mending kalau nggak anjing menggonggong kapilah timpuk batu kan begitu. Ini ada beberapa sejarah modus penguasa mengambil alih, dimulai dengan membuat huru-hara di partai. Ya, misalnya ketika PKB Gus Dur kisruh dengan keponakan sendiri Muhaimin Iskandar pada 25 Mei 2005 melalui muktamar luar biasa terjadi di era Presiden SBY. Ya, kemudian kita tahu Muhaimin Iskandar pemenangnya atau dimenangkan lewat kumam segala macam, bergabung kepada penguasa. Kemudian PDP P3 Jan Farid versus P3 Rohmah Ruzi pada 2014 terjadi di zaman Jokowi. Apa yang terjadi kemudian? Pemenangnya merapat kepada penguasa. Golkar Abu Rizal Bakri versus Golkar Agung Laksono pada akhir November 2014 terjadi pada Presiden Jokowi, ya kan?
Lalu ada lagi Hanura, Hati Nurani Rakyat. Oso Osman Sabta Odang, ya kan? Versus Hanura Daryatmo pada Januari 2018 era Presiden Jokowi. Oso yang menang atau dimenangkan merapat kepada penguasa. Partai Berkarya, Tommy versus Berkarya Mukhdi PR pada Agustus 2018 di era Jokowi. PKS juga sempat dirundung perpecahan. Bedanya di PKS tidak sempat muncul SK kepengurusan tandingan. Kubu yang berseberangan lebih memilih membentuk partai baru, Gelora. Dan lagi-lagi itu terjadi di zaman Presiden Jokowi. Partai Demokrat, jadi rata-rata partai yang pecah itu yang menang atau dimenangkan menjadi partai pendukung kekuasaan. Jika ini terus terjadi, maka kedepannya partai bukan lagi menjadi wadah kaderisasi kepemimpinan nasional, tapi tak lebih hanya wadah legalisasi kekuasaan dan pelemahan oposisi yang sehat. Nah ini, jadi di zaman Jokowi ini paling sedikit sudah ada berapa 3 ke 8 enggak 6 huru hara partai yang kemudian berakhir dengan kepengurusan kembar dan pemenangnya adalah yang merapat kepada kekuasaan. Apakah ini jadi modus? Apakah ini menjadi pola? Apakah ini menjadi pattern gitu ya? Jurus hand generik tapi pamungkas gitu. Bukan pamungkas, jurus generik tapi ampuh. Persoalan ada analisis Muldoko juga berambisi maju ke 2024 ya oke lah, tapi faktanya seperti itu. Jadi gimana? Masih nggak tertarik? Nggak, saya nggak tertarik. Kok bunyi juga di video? Ya gimana ya? Cuma baca sejarah aja gitu loh. Baca sejarah bahwa karakter rejim yang sekarang berkuasa memang seperti itu. Dan kalau sekarang partai-partai lain tidak berkomentar, tidak bersikap hanya karena merasa bukan partai gua kok, hanya bukan karena merasa toh gua sudah merapat berkekuasaan, oh itu salah besar. Tinggal tunggu giliran aja. Sekarang giliran dia, nanti kamu gitu sebetulnya. Ya, inilah karakter penguasa kita. Kekuasaan seperti ingin digenggam seumur hidup. Wacana presiden 3 periode, presiden 7 tahun masa periodenya itu terus digulirkan, dan beberapa batu sandungan yang berpotensi menjadi duri yang mengganggu kelancaran ambisi ya harus dihabisi. Ya udah gitu deh intinya ya. Saya sebetulnya ingin EGP masa bodoh, tapi ya adalah karena kita akhirnya bicara soal bangsa, soal negara, soal masa depan ya mau nggak mau ikut memberi perhatian juga. Memang praktek-praktek jahat ini, walaupun di politik itu disebut tidak ada teman sejati yang adalah kepentingan, siapa hari ini cium tangan, membungkuk segala macam, kemudian menjadi Brutus yang membunuh bosnya seperti foto-foto Muldoko kepada SBY ya. Itu realita politik terjadi. Kenapa? Karena politik lepas dari nilai-nilai moral. Karena politik lepas dari nilai-nilai agama. Karena politik menjadi alat untuk menimbun kekayaan dan kekuasaan. Itu masalahnya. Beda kalau politik dibalut, dilindungi berdasarkan nilai-nilai agama. Itu sebabnya Islam tidak memisahkan antara politik dan negara. Islam adalah agama yang kafah, yang total, yang ajarannya meliputi semua hubungan antara manusia dengan Tuhannya, juga manusia dengan samanya dalam bermasyarakat, bernegara. Itu diatur dalam Islam. Sehingga dalam sejarah kita mengenal Khilafah Rasyidin yang luar biasa dahsyatnya. Yang ada Umar, yang oleh sebagian pengikut Jokowi disebut Jokowi mirip Umar bin Khattab. Ada Abu Bakar As-Siddiq, wah itu dahsyat sekali. Disebut juga oleh pendukungnya Jokowi mirip Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga Utsman bin Affan yang sangat dermawan, disebut juga Jokowi mirip Utsman bin Affan. Wah top banget deh ini ya. Tapi
sejarah bukan begitu. Ketika Islam menjadi panglima, Islam menjadi dasar, Islam menjadi rujukan dalam berpolitik, maka yang ada adalah kesejahteraan. Kan begitu. Oke deh, gitu deh ya. Ya, istana berhentilah bersikap berperilaku seperti itu ya. Berhenti, kasihan kalau kalian nggak mau bangun partai capek-capek terus kemudian mengambil alih partai orang dengan cara brutal dan brutal seperti itu, ya betul-betul kalian tidak punya etika atau malah tidak punya agama. Saya nggak berani bilang nggak punya agama, tapi seperti itulah. Oke, kita itulah dari saya, Edi Mulyadi, FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.